Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang perkuliahan manajemen pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, terkait dengan manajemen pendidikan dasar dan menengah merupakan hal yang penting dilakukan di setiap lembaga pendidikan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah, SD, MI, SMP, ataupun di MTS. Oleh karena itu, materi ini sangat penting terkait dengan bagaimana manajemen peserta didik itu dilakukan dan apa bentuk-bentuk manajemen peserta didik. Materi ini disampaikan berkenaan dengan materi yang berjudul Strategi Manajemen Peserta Didik melalui Layanan BK dan Penanganan Kasus Pelanggaran. Ini menjadi salah satu materi kita dengan fokus pada manajemen peserta didik dengan layanan bimbingan dan konselingnya, serta penanganan kasus pelanggaran yang ada di sekolah. Baik, eh, selanjutnya pada materi ini kita akan lihat yaitu terkait dengan kedudukan BK dalam manajemen peserta didik. Mungkin teman-teman semua pernah mengetahui atau bahkan pernah memiliki bagian peran dengan guru BK atau pernah melakukan eh, hubungan secara interpersonal pada masa-masa sekolah, di mana bimbingan dan konseling atau saat dulu dikenal dengan BP, bimbingan penyuluhan, merupakan suatu guru yang memang memiliki peran sangat penting dalam pengentasan masalah, pelayanan karir, lalu terkait dengan masalah belajar siswa. Oleh karena itu, kedudukan BK dalam manajemen ini sangat penting karena BK adalah yang pertama bagian integral dari manajemen peserta didik untuk menunjang perkembangan akademik, sosial, pribadi, dan karir siswa. Di bimbingan konseling tentu banyak ragam dalam pengentasan masalah. Strategi layanan yang digunakan oleh bimbingan dan konseling juga salah satunya adalah ada layanan pribadi, layanan sosial, layanan belajar, dan layanan karir. Nah, yang kedua, BK mendukung pencapaian tujuan pendidikan dengan mengedepankan pendekatan pencegahan preventif, pengembangan developmental, dan kuratif. Oleh karena itu, di sini sebagai upaya manajemen yang baik dalam pelayanan siswa, mendampingi tumbuh kembang siswa selama memperoleh pengalaman belajar siswa di sekolah. Oleh karena itu, BK mendukung pencapaian tujuan pendidikan, gitu ya, yang mengedepankan bagaimana pencegahannya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah atau bahkan di media sosial, gitu. Lalu bagaimana pengembangannya ketika ada program-program layanan sekolah atau program-program dalam pengembangan diri siswa itu harus dapat terwujud dalam layanan BK. Dan yang ketiga adalah pada kuratif, bagaimana penyembuhannya, bagaimana penanganan permasalahan yang sedang terjadi, apakah BK dapat memberikan atau mengentasan masalah dengan layanan yang diberikan dari guru BK sendiri, ataupun layanan yang akan alih tangan, alih kasus bersamaan dengan tenaga profesional atau
berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh guru BK dengan pihak sekolah yang dibantu bekerja sama dengan tenaga profesional seperti psikologi atau psikolog atau psikiater dari pihak rumah sakit atau klinik. Nah, selanjutnya peran personel eh, sekolah dalam layanan BK itu ada apa saja di sini? Yang pertama adalah terkait dengan kepala sekolah. Bagaimana peran layanan BK itu kepala sekolah bisa menyediakan kebijakan dan fasilitasnya. Bagaimana siswa merasa nyaman, merasa tidak dihakimi saat bersama guru BK, maka kepala sekolah tentu menjadi tanggung jawab penuh dalam menyediakan kebijakan dan fasilitas seperti penunjang ruangan layanan konseling individu, penunjang layanan konseling kelompok gitu ya, dan terkait dengan asesmen kebutuhan atau berkaitan dengan asesmen jenjang karir atau terkait dengan tes layanan karir. Selanjutnya, guru BK itu sendiri adalah personel sekolah yang tentu dalam peran dalam layanan BK ini sebagai pelaksana utama layanan konseling. Itu bagaimana guru BK itu memberikan suatu pelayanan konseling dan cakupannya dalam penanganan kasus-kasus yang dilakukan oleh guru BK itu sendiri. Yang ketiga adalah guru mata pelajaran, di mana peran dalam layanan BK itu guru mata pelajaran juga merupakan personel sekolah yang tentu dapat mengidentifikasi gejala masalah belajar siswa. Karena guru mata pelajaran itu yang mengetahui bagaimana hubungan dengan siswa, bagaimana siswa melakukan pembelajaran yang baik gitu ya, yang memiliki konsentrasi, yang tidak berkonsentrasi gitu ya, yang memiliki nilai cukup baik atau signifikan peningkatan nilainya atau bahkan ada penurunan. Nah, ini guru mata pelajaran yang dapat mengidentifikasi bagaimana apakah di awal pembelajaran perlu ada need assessment, itu tentu sangat mempermudah guru dalam mengidentifikasi gejala masalah belajar siswa dan akan membantu pelaksana utama guru BK itu sendiri dalam penanganan permasalahan siswa di sekolah. Yang keempat adalah peran sekolah, personel sekolah di sini yaitu tata usaha, bagaimana pengadministrasian dan dokumentasi layanan siswa dilakukan di tata usaha. Gitu. Bagaimana terkait dengan kelengkapan data siswa, alamat rumah siswa atau nomor telepon orang tua yang bisa digunakan, itu sangat juga menunjang dalam pelaksanaan layanan BK secara administrasi dan dokumentasi layanan siswa. Sehingga nanti ketika guru BK dibutuhkan suatu saat ada visit atau terkait dengan kunjungan rumah, maka guru BK pun tidak kesulitan dalam mencari informasi-informasi terkait dengan siswa. Nah, yang kelima adalah personel sekolah itu sendiri masuk pada siswa dan orang tuanya. Bagaimana orang tua itu mendukung pada pengentasan permasalahan atau mendukung pada penyaluran bakat minat siswa. Ini juga tentu orang tua sangat berperan di dalam prosesnya. Nah, teman-teman, di sini dalam pembelajaran mata kuliah kita, yaitu kita mencari atau menemukan suatu kasus, gitu ya. Kita akan berdiskusi bagaimana seorang siswa SMA sering membolos dan tertangkap merokok di lingkungan sekolah. Guru melaporkan perilaku ini ke wali kelas dan guru BK. Nah, ini kasus yang termasuknya adalah ringan ya dalam peraturan sekolah, artinya ringan itu dapat diselesaikan bagaimana dan sejauh mana tindak eh, peraturan sekolah dan tindakan dari
peraturan sekolah juga dari layanan BK-nya. Kita identifikasi apa masalah utama dari kasus tersebut. Kira-kira apa masalah utamanya? Ya, kasus pelanggaran gitu ya. Pelanggarannya apa? Ya, membolos, lalu merokok di lingkungan sekolah. Yang kedua, apa saja faktor penyebab perilaku siswa? Apa saja faktor penyebabnya? Kenapa siswa tersebut bisa melakukan membolos atau merokok? Oke, ya, bisa jadi karena aturan sekolah yang tidak diterapkan dengan konsisten gitu ya. Tidak dilakukan hukuman yang seimbang gitu ya. Bisa jadi apa? Penyebab perilaku siswa menyimpang tadi membolos, acuh tak acuh gurunya bisa jadi ya dengan manajemen kelas yang kurang baik atau manajemen guru dalam pembelajaran yang kurang menarik gitu ya. Bisa jadi akan berdampak pada siswa itu lari dari pelajaran. Siapa yang bertanggung jawab atas layanan konseling individual? Ya, siapa? Oke, yang bertanggung jawab ya, guru BK-nya sendiri ya, karena guru BK sebagai eh, pelaksana utama dalam manajemen layanan kesiswaan. Yang keempat, sebutkan dua bentuk layanan bimbingan preventif ya, pencegahan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh sekolah? Bisa bentuknya kebijakan dari kepala sekolah, dari wakil kesiswaan. Kira-kira apa bentuk layanan bimbingan preventifnya? Oke, bisa dengan menggunakan media literasi gitu ya, dengan menggunakan poster gitu ya, sebagai bentuk pencegahan, dilarang merokok karena merokok itu bisa merusak kesehatan di masa depan. Boleh. Apalagi bimbingan preventif. Ya, bisa dilakukan kerjasama dengan pihak terkait ya. Barangkali tadi masalahnya merokok gitu ya. Dengan kesehatan kita bisa mengundang dinas kesehatan gitu ya, atau bisa mengundang BNN lebih bagus lagi gitu ya, lebih ranahnya pada pendalaman zat-zat adiktif gitu ya, nikotin dan lain-lain. Baik, hari ini pertemuan kita, materi kita cukup yang disampaikan. Semoga bisa dipahami. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan bisa mencari rujukan, referensi, penelitian-penelitian tentang strategi manajemen peserta didik dalam layanan melalui layanan BK. Itu silahkan untuk dicari dengan 5 referensi artikel ilmiah yang relevan dengan judul materi kita pada hari ini. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat berproses. Kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.